Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli amma ba'du. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di kajian Magic Gemaku Islamic Karakter yang insya Allah mulia ini. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan para umatnya. Yang saya hormati kepada Abi Karim selaku pembina Gemaku, yang terhormat Bang Nurholis Majid selaku ketua Gemaku, serta teman-teman yang saya banggakan. Pada malam hari ini narasumber kita Saudari Ayuni Zahra yang akan membawakan tema berjudul Quranic Mental Health. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa la alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Abi Karim, yaitu pembina Gemaku, yang kami hormati Bang Nurholis Majid selaku ketua Gemaku, dan seluruh teman-teman yang malam hari ini hadir, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Malam ini saya Ayuni Zahra akan mempresentasikan tentang Quranic Mental Health. Sebelumnya, terima kasih kepada MC pada malam hari ini, yaitu Kak Halimah. Kalau kita ngomongin mental health, itu pasti asing banget. Pasti masih orang-orang mikirnya, duh ini tuh apa sih? Mental health tuh apa sih? Pasti berat banget. Sejarahnya apa? Emang ada Islam sejarah mental health? Psikolog itu garbage, teman-teman. Ilmu kafir katanya. Padahal Islam sudah mempelajari ilmu tentang jiwa. Sekarang istilahnya itu dikenal dengan istilah psikolog. Nah, ilmu psikolog ini itu belajar bicara tentang ilmu nafs atau study of soul, study of self. Dan itu tuh sangat sangat sering kita sebut sekarang dengan mental health. Dulu di abad 8, di abad ke-8 Masehi, ada yang namanya Dar Ashifa. Dar Ashifa itu adalah rumah sakit untuk mental health. Di situ ada pasiennya, ada perawatnya, ada dokternya, ada social workernya, bahkan ada yang mengatur finansial si pasien ini. Nah, dari mana bayarnya? Itu dari zakat. Rumah sakit Dar Ashifa ini itu bisa dipakai untuk non-muslim ataupun muslim. Nah, pada abad ke-8 Masehi juga, waktu itu di Western, itu pada masa kegelapan, Dark Age, itu orang-orang yang kena mental health itu dibawa ke pendeta. Karena mereka itu mengiranya kena pendeta, karena itu supernatural, gangguan jin, gangguan makhluk halus, atau gangguan syaitan. Nah, what is mental health? Apa sih itu mental health? Menurut WHO, mental health is a state of well-being in which an individual realizes his or her own abilities, can cope with normal stress of life, can work productively, and is able to make a contribution of his or her community.
Mental health itu adalah suatu kesehatan individual di mana dia menyadari kemampuan dirinya bisa mengatasi stres-stres yang normal. Kemudian mampu berkarya secara produktif dan berkontribusi kepada masyarakat atau komunitasnya. Next, Bang. What is Quranic mental health? Apa sih itu Quranic mental health? Quranic mental health itu adalah konsep yang menghubungkan kesejahteraan mental dengan ajaran-ajaran dalam Al-Quran dan ajaran Islam secara umum. Dalam hal ini dilihat dari sudut pandang medis maupun dari sudut pandang spiritual. Ada istilah kesehatan mental dan kesehatan jiwa. Apa sih bedanya? Kesehatan mental yaitu makna yang mengacu pada proses berpikir, seakan-akan gangguan pada kejiwaan hanya menyangkut pada pikiran. Namun, istilah sekarang, kesehatan mental itu digunakan hingga saat ini. Kemudian kesehatan jiwa, maknanya tuh lebih luas, tidak hanya mencakup pikiran. Kesehatan jiwa mencakup kesehatan pada dimensi-dimensi al-nafs yang terdiri dari ruh, hati, dan juga akal. Psikolog Islam sekarang, psikolog modern sekarang menyebut kesehatan jiwa itu adalah kesehatan mental. Jadi dia nggak cuma bicara pikiran. Karena dulu itu cuma bicara kesehatan mental aja dan kesehatan jiwa aja. Tapi sekarang itu kesehatan jiwa dan kesehatan mental itu digabung. Tidak terbatas hanya kesehatan jiwa, tetapi kesehatan jiwa juga berbicara tentang kesehatan mental. Dan sini ada akhlak. Akhlak ini sebagai indikator kesehatan dan gangguan mental. Secara umum, dalam psikolog Islam, akhlak itu merupakan representasi kesehatan mentalnya. Nah, akhlak ini sumbernya dari hati atau qalbun yang menjadi penentu utama kesehatan jiwa. Jika hatinya sehat, maka akan tercermin kesehatan mental dan mendorong perilaku baik. Begitu juga sebaliknya, jika hati kita jelek, itu akan menimbulkan perilaku yang buruk. Next. Di sini kita akan menjelaskan tentang gangguan mental. Apa saja sih bentuk gangguan mental itu? Lalu bagaimana standar yang digunakan untuk tolak ukurnya? Bentuk-bentuk gangguan mental akan saya klasifikasikan berdasarkan menurut ulama. Di sini saya akan menjelaskan 3 ulama yang memaparkan tentang mental health, yaitu ada Abu Zaid al-Bakhil, Ibnu Miskawai, dan Imam al-Ghazali. Di dalam Al-Quran, ada ayat Al-Quran dan hadis terkait dengan gangguan mental. Teman-teman boleh buka Al-Qurannya. Yang pertama ini ada surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Yang artinya, kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Sampaikanlah, wahai Nabi Muhammad, kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Di sini kita highlight dengan kata ketakutan. Apa sih itu ketakutan? Nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Yang kedua, ada surat Muhammad ayat 24. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an
ataukah hati mereka terkunci? Kemudian, dalam suatu riwayat disebutkan bahwa saat Rasulullah SAW bersama para sahabat, tiba-tiba ada seorang lelaki yang berjalan di tengah-tengah mereka. Kemudian, ada salah seorang sahabat memanggil si lelaki tersebut dengan sebutan Majnun. Serentak dengan itu, Nabi menegur sahabat. Lelaki ini tertimpa sesuatu penyakit. Sesungguhnya, Majnun itu adalah lelaki atau perempuan yang menghabiskan masa mudanya tidak taat kepada Allah. Yang pertama ada klasifikasi gangguan mental dari Abu Zaid al-Bakhil. Siapa sih Abu Zaid al-Bakhil itu? Abu Zaid al-Balkhi, ulama dan ahli kedokteran dari abad ke-9. Ia menulis karya yang berjudul Al-Badan wa Al-Anfus. Atau kalau kita terjemahkan, penjelasan tentang jasmani dan rohani, jiwa. Di dalam Al-Badan wa Al-Anfus, Al-Balkhi menguraikan klasifikasi gangguan mental itu menjadi 4. Yang pertama ada marah, teror, kemudian depresi, dan obsesi. Nah, kata Al-Balkhi, menurut Al-Balkhi, semua gangguan tadi itu akarnya adalah al-gham. Al-gham, yaitu distress atau kecemasan. Nah, al-gham ini merupakan akar bagi gangguan jiwa lainnya. Contohnya, sebelum marah atau takut, seseorang akan terlebih dahulu merasa cemas dan tertekan karena situasi yang memicu kemarahan. Kebalikannya, kebahagiaan itu merupakan akar bagi emosi positif lainnya. Jadi, menurut Al-Balkhi ini akar dari semua akar dari semua mental health menurut beliau itu adalah al-gham, kecemasan. Next one. Nah, yang pertama kita bahas tentang marah. Kemarahan, anger, rage adalah salah satu gangguan mental yang dihasilkan dari stres dan mengganggu baik jiwa maupun tubuh. Marah ini ketika seseorang dalam keadaan marah dan murka, ia akan mengalami kegugupan yang meningkatkan sirkulasi darah. Kemudian berubah warna kulitnya, naik suhu tubuhnya, dan mengakibatkan tindakan-tindakan yang tidak terkendali. Ekstrimnya, marah ini bisa menjadi seperti orang gila. Nah, kemarahan ini merupakan gangguan yang paling sering dialami dalam beberapa kasus yang bersifat kronis, hingga marah ini mengontrol perilaku seseorang dan mengakibatkan ketidakbahagiaan. Nah, luapan amarah yang tidak terkendali itu akan menyebabkan seseorang didera rasa bersalah dan menyesal pada akhirnya. Kemudian, teror. Teror ini adalah ketakutan berlebihan. Teror atau panic attack yang kita sering dengar ya. Teror ini merupakan kecemasan yang parah dan juga mengganggu jiwa maupun tubuh seseorang. Orang yang mengalami teror itu warna kulitnya menjadi kekuningan karena darah mengalir dari permukaan tubuh ke organ dalam. Tangan dan kaki gemetar dan sulit berfungsi normal. Ketakutan juga dapat mengganggu cairan tubuh yang dapat berujung pada penyakit fisik. Nah, teror ini bisa menjadikan seseorang kehilangan kemampuan untuk berpikir secara tepat sehingga ia pun sulit menemukan jalan keluar dari situasi yang menakutkan tersebut. Teror, ketakutan ekstrim, itu diakibatkan oleh sesuatu yang dirasa cukup
mencekam bagi seseorang, baik dari apa yang ia lihat, baik apa dari yang ia dengar, dan ia pikirkan, dan yang mungkin akan menyakiti atau bahkan menewaskannya. Situasi yang memunculkan situasi menakutkan yang secara langsung dialami atau diduga akan segera terjadi dalam waktu dekat. Jadi teror itu padahal waktunya belum ada nih, belum tahu kapan. Tapi dia udah cemas duluan nih. Udah cemas duluan. Itu yang memunculkan memunculkan teror dalam diri mereka. Kemudian jika situasi tersebut tidak secara langsung dialami atau diduga akan terjadi dalam waktu yang masih lama, maka yang muncul bukanlah ketakutan, melainkan stres yang kekhawatiran. Kita kasih contoh COVID kemarin. COVID, waktu di Wuhan, belum nyampe ke Indonesia, kita dengar beritanya, itu kita udah takut duluan. Padahal dulu belum tentu ke Indonesia, tapi kita udah takut duluan. Nah, itu mengganggu kita, mengganggu kegiatan sehari-hari kita. Dan tapi saat si COVID itu datang ke Indonesia, tapi dia tidak bisa menangan diri dia harus bersikap seperti apa, itu juga menimbulkan stres, teman-teman. Kemudian ada depresi. Dalam Al-Quran itu adalah al-huzn wal al-jaza. Nah, kesedihan yang mendalam, sadness, depression, melancholy, berawal dari kehilangan sesuatu yang amat dicintainya, yang menimbulkan duka. Jika intensitas duka itu meningkat, jadilah depresi. Ekstrimnya, seseorang ini akan merasa putus asa. Orang yang mengalami depresi, orang yang mengalami kesedihan, ini bisa saja menampar mukanya sendiri, merobek-robek pakaiannya, dan menarik-narik rambutnya seperti orang yang hilang akal. Depresi ini dapat mengakibatkan seseorang merasa kelelahan, energi tubuhnya tuh terkuras, dan kehilangan keinginan terhadap kesenangan. Selain itu juga dapat mengakibatkan penyakit fisik yang serius. Kemudian yang terakhir ada obsesi wal al-obsesi. Dalam bahasa Arabnya itu adalah al-wawasah. Nah, gangguan obsesif ini yang dimaksud al-bakhil adalah inner speech atau monolog dalam diri atau pikiran yang berulang-ulang. Gangguan ini berupa pikiran-pikiran negatif yang menimbulkan ketakutan dan ketidakbahagiaan, atau bisa juga pikiran tentang sesuatu yang sangat dicintai atau sangat diinginkan, obsesi. Nah, tidak sepenuhnya obsesi ini itu mental illness atau gangguan psikolog, tapi juga dipengaruhi kondisi bawaan. Berbeda dengan gangguan yang 3 tadi, yang godot, pokoknya yang 3 ini, itu berbeda obsesi ini. Ada orang yang sama sekali tidak mengalami obsesi ini. Al-Bakhil menjelaskan ada 2 penyebab gangguan obsesi. Yang pertama itu didominasi salah satu cairan tubuh, khususnya cairan hitam. Yang kedua itu adalah karena gangguan setan. Tapi bagi Al-Balkhi ini, yang penting bukan sumbernya, melainkan usaha penderitanya untuk menghadapinya. Next. Nggak kelihatan. Udah. Yang kedua ada teori kebajikan. Teori kebajikan. Gimana sih, Bang? Teori kebajikan. Titik tengah. Ini teori dari Ibnu Miskawayh. Ibnu Miskawayh itu adalah ulama yang hidup pada abad ke-2, yaitu sekitar tahun 320 sampai 421 Hijriah. Dikenal sebagai ulama yang pertama kali berfokus pada filsafat akhlak. Nah, dalam karyanya Tanzib al-Akhlak, Ibnu Miskawayh menjelaskan perihal menjaga dan memulihkan kesehatan jiwa. Miskawayh menyebutkan bahwa gangguan mental disebabkan oleh penyimpangan dari titik tengah 4 kebajikan utama. Next. Nah, sebelum kita membahas apa itu 4 titik kebajikan, di sini Ibnu Miskawayh menjelaskan 3 daya jiwa. Yang pertama itu ada daya nafsu syahwat, yang kedua ada daya emosi atau amarah,
Yang ketiga ada daya berpikir. Daya nafsu syahwat yaitu keinginan terhadap berbagai kenikmatan, misalnya makan, seks, terus kenikmatan-kenikmatan lainnya yang dirasakan oleh panca indera. Nah, daya emosi itu terungkap dalam keamarahan, keberanian menghadapi bahaya, dan keinginan akan kekuasaan, penghargaan diri, dan macam-macam kehormatan. Kemudian, daya akwah, daya berpikir. Daya berpikir ini berkaitan dengan melihat, mempertimbangkan realita, serta menjalar hakikat segala sesuatu. Jadi, Miss Kaweh ini membagi tiga daya ini tuh menjadi strata. Yang paling atas, yang paling lemah itu adalah daya syahwat, kemudian yang tengah-tengah itu daya emosi, dan yang paling tinggi yaitu daya berpikir. Gitu. Biasanya kalau daya syahwat itu seperti orang-orang yang hanya mengikuti hawa nafsunya saja. Daya emosi itu orang-orang yang mengikuti kemarahannya. Dan daya berpikir orang yang mampu mengendalikan syahwat dan emosi. Di sini ada gambar orang sedang menunggangi kuda sambil mengendalikan anjing. Nah, tiga daya syahwat ini diibaratkan seperti ini. Si kuda ini ibaratnya adalah daya amarah, si anjing ini ibarat daya syahwat, dan orang yang mengendalikannya ini adalah ibaratnya daya berpikir. Jika orang yang mengendalikan ini tidak bisa mengendalikan kudanya, maka ia akan jatuh, celaka. Kemudian, kalau misalnya dia tidak bisa mengendalikan anjingnya, ini tuh anjing sebagai untuk berburu ya, ia juga akan celaka. Seperti itu. Next. Nah, ini 4 kebajikan utama. Yang pertama ada kearifan, yang kedua kehormatan diri atau iffah, yang ketiga keberanian atau syaja'ah, yang keempat keadilan atau al-adl. Kearifan itu adalah keutamaan daya berpikir, pengetahuan menghasilkan pemahaman mengenai mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak. Kebalikan dari kearifan adalah kebodohan. Kemudian kehormatan diri. Kehormatan diri yaitu keutamaan daya nafsu syahwat yang telah diarahkan oleh pengetahuan sehingga manusia tidak terseret nafsunya. Kebalikan dari kehormatan diri adalah rakus. Kemudian keberanian. Keberanian adalah keutamaan daya emosi atau amarah yang telah tunduk pada daya berpikir dan menggunakan pengetahuan untuk menilai dengan hal-hal yang baik. Kebalikan dari syaja'ah itu adalah pengecut. Kemudian keadilan. Keadilan itu adalah menyatunya daya berpikir dan daya emosi juga daya nafsu syahwat, sehingga bertindak selaras dan tidak kontradiktif, serta mengikuti tabiatnya sendiri-sendiri. Kebalikan dari adalah al-lalim. Next, Bang. Nah, ini 4 kebajikan utama. Kegedean. Kurangin lagi. Kecilin. Nah, ini Ibnu Miskaweh menaruh kebajikan itu berada di tengah. Kalau misalnya dia terlalu ke kanan, itu akan menjadi keburukan. Dan kalau misalnya dia terlalu ke kiri, itu akan menjadi keburukan. Ini 4 kebajikan utama yang ditaruh di tengah-tengah. Nih, misalnya, kalau misalnya kearifan itu kita gunakan untuk yang tidak baik, itu bakal jelek hasilnya. Kemudian, kalau misalnya kita terlalu ke kiri, dia sengaja tidak menggunakan pikirannya. Itu. Begitu juga yang lain. Pokoknya Ibnu Miskaweh ini menaruh titik 4 kebajikan itu berada di tengah-tengah. Jika terlalu ke kanan, dia akan menghasilkan kebodohan, mengabaikan nafsu, kemudian bakal sembrono dan menzolimi. Kalau terlalu ke kiri, dia akan menjadi dungu, menjadi mempertutukan nafsu, menjadi pengecut dan dizolimi. Itu. Bang.
Next. Nah, yang ketiga ini adalah dari Imam Al-Ghazali. Kriteria kesehatan mental dan klasifikasi mental oleh Imam Al-Ghazali. Kita pasti sering dengar ya, Imam Al-Ghazali itu. Imam Al-Ghazali diberi gelar Hujatul Islam. Imam Al-Ghazali merupakan ulama besar dengan ratusan karya. Nah, banyak di antara karyanya ini berkaitan dengan ilmu jiwa atau ilmu psikolog. Salah satunya yaitu Ihya Ulumuddin. Next, Bang. Nah, Imam Al-Ghazali ini mengklasifikasikan mental health itu menjadi 3. Yang pertama ada keberfungsian dan disfungsi. Al-Ghazali menganalogikan bahwa setiap organ tubuh manusia itu memiliki fungsi tertentu. Apabila terjadi gangguan fungsi pada salah satunya, maka akan terjadi ketidakstabilan atau abnormalitas. Contohnya, jika terjadi disfungsi pada mata, maka akan menyebabkan gangguan penglihatan. Begitu juga dengan disfungsi psikologis, yaitu disfungsi hati, maka akan menyebabkan terganggunya fungsi-fungsi psikis, misalnya kemampuan dalam menyerap ilmu, terus menikmati ketentraman dalam sholat, dalam beribadah, dan ia tidak merasakan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan lain-lainnya. Dalam surat At-Taubah ayat 24 yang artinya, katakanlah jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan, apa yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya dan tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Nah, ayat ini itu menerangkan bahwa kalau misalnya kita terlalu mencintai apa yang diciptakan oleh Allah, maka kita tinggal tunggu saja apa takdir dari Allah. Seperti itu. Kemudian, next, Bang. Klasifikasi menurut Al-Ghazali yang kedua adalah keseimbangan. Prinsip dasar dari konsep keseimbangan ini adalah menyeimbangkan dua kondisi, yaitu kekurangan dan kondisi berlebihan. Keseimbangan ditandai dengan pengembangan 4 kebajikan utama yang tadi yang dijelaskan di Ibnu Miskawayh. Al-Hikmah, Al-Iffah, Syaja'ah, Al-Adl. Sama, penjelasan itu serupa dengan yang tadi dijelaskan di slide Ibnu Miskawayh. Seimbang, pokoknya mental yang sehat itu harus seimbang. Kalau misalnya dia kurang, dia lebih, itu akan menjadikan gangguan mental. Jadi mental illness. Nah, ini orangnya. Gitu aja ya. Nah, yang ketiga ini ada rasio dan syariat agama. Rasio dan hukum Islam merupakan standar baku dalam menentukan kriteria gangguan mental. Hubungan antara rasio dan hukum agama, syariat, bersifat saling melengkapi, sehingga tidak dapat dipisahkan, ibarat mata dengan cahaya. Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa syariat itu bersifatnya internal, sedangkan akal itu bersifatnya eksternal. Jadi apa yang dari internal itu bisa kita kendalikan, dan yang eksternal itu yang tidak bisa kita kendalikan. Ini adalah klasifikasi gangguan mental dari Imam Al-Ghazali. Pertama dari penyakit hati, yaitu bisa berupa penyakit lisan, dengki, cinta dunia, mengejar popularitas, sombong, terpedaya, marah, hasut, pelit, ria, narsis. Penyimpangan dari kehormatan diri, yaitu boros, kikir, tamak, mematikan hawa nafsu, dan yang lainnya. Penyimpangan dari keberanian yaitu takut berlebihan, ceroboh, sok jagoan, dan rendah diri. Penyimpangan dari kearifan itu bodoh, tidak berpengalaman, licik, dan lain-lain.
Nah, ini semua adalah gangguan mental. Next, Bang. Nah, teman-teman sering mendengar banyak statement di masyarakat yang bilang orang yang kena gangguan mental itu sama dengan orang yang kurang iman. Pernah dengar kayak gitu? Pernah. Bentar. Kita flashback ke yang dulu-dulu. Kisah Nabi Yusuf alaihi salam, di mana ia diceburkan ke sumur oleh saudara-saudaranya. Kita bayangkan, sumur. Sumur itu lubangnya kecil, dalam, gelap, banyak suara-suara yang menakutkan. Kemudian ada yang menemukan Nabi Yusuf dan akhirnya Nabi Yusuf menjadi budak belian. Dibawa ke kerajaan, di sana dia mengalami pelecehan seksual. Nah, apakah itu tidak meninggalkan trauma? Sebab Nabi Yusuf jatuh ke sumur, itu membuat ayahnya, Nabi Yakub itu mengalami kebutaan atau pandangannya putih karena menangisi Nabi Yusuf yang berkepanjangan. Nah, di sini Nabi Yusuf, Nabi Yakub itu adalah seorang nabi, tapi mengalami depresi juga. Apakah itu namanya kurang beriman? Jawabannya tentu tidak, tentu bisa jadi ya, bisa jadi tidak. Lalu Nabi Muhammad waktu ditinggal oleh Siti Khadijah dan pamannya Abu Thalib yang kita kenal dengan sebutan Yaumul Khazni, yaitu tahun kesedihan, yang dimana itu katanya 1 tahun sedihnya, yang namanya itu sedih banget. Bahkan ada yang bilang sahabat Nabi itu akan menyusul Siti Khadijah. Nah, di sini Nabi Muhammad sedih. Tapi ini Nabi Muhammad loh, orang yang paling dekat dengan Allah. Apakah kurang iman? Tentu tidak. Orang-orang yang sering bilang, gangguan mental, coba sholat aja, coba ngaji aja, gitu. Kita sering banget kayak gitu, dengar kayak gitu. Sekarang gini teman-teman, kalau misalnya emang dirasa kita punya gangguan mental, itu coba tanya ke orang yang ahli, orang yang tanya ke psikolog, tanya ke dokter jiwa, dia punya nggak gangguan mental. Jangan mentang-mentang dia nonton sosial media, terus ada orang yang ngamuk-ngamuk, ada orang yang bipolar, terus dia bilang, ih kok gue sama kayak dia, gue ngamuk-ngamuk juga, apakah gue bipolar? Itu yang jadi masalah. Mereka self-judge. Mereka mendiagnosa diri mereka sendiri bahwa mereka itu punya mental illness. Padahal mereka belum kemana-mana, belum ke dokter, belum ke psikolog, belum ke dokter jiwa. Tapi mereka udah meng-self-diagnosa diri mereka sendiri bahwa mereka itu mental health. Bahwa mereka itu mempunyai mental illness. Ini yang bahaya. Mereka yang men-self-diagnosa diri mereka sendiri itu beralasan dengan beralasan untuk melakukan kemaksiatan. Dia bilang, gue mood swing, gue hari ini gak sholat dulu karena gue mood swing. Gue punya mood swing nih, gue punya mental health, gue jadinya gak sholat dulu. Padahal itu gak, bukan seperti itu gitu loh. Bukan seperti itu caranya. Orang yang LGBT itu bilang, ini tuh genetika. Padahal di Amerika waktu itu ada orang yang kembar, 2, mereka gennya sama, tapi yang satu normal, yang satu LGBT.
Nah, sampai sini apakah itu masih disebut dengan disebut dengan mental illness? Tidak. Itu. Riset di Columbia University, orang yang mengalami mental illness itu harusnya percaya pada agama. Karena orang yang percaya Tuhan itu lebih mudah mengatasi mental illness-nya mereka. Karena mereka tuh merasa, masih ada kok rumah terakhir, masih ada kok iman gua, masih ada kok Allah. Tuh. Nah, Viktor Frankl bilang, spiritualitas itu memang bisa menyembuhkan atau mengobatkan masalah mental kita. Tapi, dia harus bekerja sama dengan seseorang yang ahli. Yang kemudian nanti menentukan dosisnya itu berapa. Kalau butuh dosisnya, ya seberapa. Nggak boleh spiritualitas merangkap psikolog. Tadi, kalau emang dirasa kita punya mental illness, kita punya penyakit hati, itu yang pertama kali kita lakukan adalah agama. Kita sholat dulu, kita zikir dulu, kita introspeksi diri dulu. Nah, kalau misalnya dirasa masih kayak gini-gini, kita itu membutuhkan yang namanya orang lain, yaitu dokter atau psikolog-psikolog itu. Nah, orang-orang yang mengalami mental illness itu menjadikan agama itu yang mereka mempunyai mental illness, mereka terus berdoa, terus sholat, tapi mereka masih nanya, Tuhan kok masih kayak gini, Tuhan kok masih hidup saya masih kayak gini, masih sedih terus, masih ini terus, sampai akhirnya mereka berhenti untuk berdoa, mereka berhenti untuk sholat. Nah, itu yang salah. Karena orang-orang yang seperti itu menjadikan agama itu secara entristik. Dia cuma soal ibadah aja, Harusnya kita beragama itu dilakukan secara intrinsik. Kita tahu untuk apa kita sholat, kita tahu maknanya, kita tahu ngaji itu mentadaburi. Jangan yang cuman ibadah aja, udah ngaji doang tanpa tahu apa-apanya. Spiritualitas itu how to prevent and treat mental illness. Bagaimana cara mencegah dan mengobati sakit mental. Pertama, kita perkuat iman dan takwa. Itu dengan sholat 5 waktu, zikir, doa, tawakal kepada Allah. Kemudian kita jaga hubungan baik dengan sesama. Kita silaturahmi, kita hindari perasaan-perasaan buruk, iri, dengki. Kemudian kita jaga kesehatan tubuh kita, makan seimbang, olahraga yang rutin, sabar, berpikir positif, sabar menghadapi ujian, berpikir positif, mencari bantuan orang profesional. Tadi, kalau misalnya serasa ini emang tidak membantu dan masih seperti itu, kita konsultasi. Tapi sholat yang tadi, mereka tuh harus tahu untuk apa mereka sholat. Mereka tuh harus tahu makna-maknanya. Mereka tuh harus tahu moral-moralnya. Intensitas dari sholat tuh apa, ngaji itu apa. Tuh. Nah, spiritual itu bukan hanya agama saja, tapi itu salah satunya. Jadi pada saat mengalami situasi yang mencekam, yang menakutkan, kita mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Spiritual itu adalah salah satu tahap awal yang tahap awal untuk membuat aspek mental kita tuh lebih kuat, aspek mental kita tuh lebih jernih. Jadi dengan mental health, dengan sehatnya mental kita,
itu bisa lebih membawa kita kepada kejadian yang realistis sekarang. Kita bisa berpikir, kita bisa bernalar. Kita berpikir bernalar, apakah kejadian itu realistis atau cuma dramatis? Nah, pada hakikatnya, sehat mental itu ketika seseorang mampu mampu menyesuaikan dirinya dengan baik. Jadi menyesuaikan diri. Yang mana dia tuh memahami dirinya terlebih dahulu bahwa kita itu adalah manusia sebagai ciptaan Allah. Kalau untuk sekarang berarti sebagai hamba Allah, sebagai umatnya Nabi Muhammad. Nah, ketika kita memahami bahwa hakikat diri kita adalah hamba Allah, maka yang dimaksud sehat mental itu adalah ketika dia mampu menjalani kehidupan yang sekarang ini dijalani hanya untuk meraih ridhonya Allah. Setiap hal, perilaku yang justru menghadirkan murka Allah, itu yang berarti tidak sehat mentalnya. Alhamdulillah, selesai presentasi saya pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, nggak kelihatan. Ada quotes dari Gus Mus, yaitu malaikat tidak pernah salah, setan tidak pernah benar, manusia bisa salah bisa benar. Maka kita sebagai manusia dianjurkan untuk saling mengingatkan, bukan untuk menyalahkan. Terima kasih. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Sadaqallahul adzim. Penjelasannya sangat bagus sekali. Itu kita kayak belajar 3 SKS langsung ya. Lengkap dan detail ya kan. Kalau dikaji itu menjadi sebuah kajian yang sangat menarik tentang kejiwaan dalam Quran itu. Cuman tentu para Gen Z dan Gen X ini kelihatannya belum nyambung dengan pembicaraan yang terlalu canggih ini, ya kan? Tapi paling nggak kita bisa melihat bahwa tentang 4 kebajikan tadi yang Miskawai ya, kemudian Imam Syafi'i, Imam siapa? Syafi'i ya? Imam Ghazali ya. Jadi kalau Abi ngelihat tadi, usah, nah cukup ini aja nih, tadi aja. Nah ini, kalau kalian lihat di Al-Quran itu memang berisi antara orang-orang yang sehat mentalnya, jiwanya, dengan orang-orang yang sakit jiwanya. Dan Al-Quran mencoba untuk mengajak orang-orang yang sakit jiwanya itu untuk sembuh. Untuk sembuh. Diajaklah mereka kepada Allah. Diajaklah mereka untuk ibadah. Diajaklah mereka untuk pasrah kepada Allah, untuk taubat dan sebagainya. Jadi secara sederhana, hidup manusia itu adalah antara 2 orang garis besarnya. Ada yang dia sakit jiwa dan yang sehat dia punya jiwa. Tapi uniknya, di dalam Al-Quran, kata-kata majnun itu justru disebutkan oleh orang-orang kafir kepada para nabi. Bahkan di dalam surat Az-Zariyat Allah mengatakan di ayat 53, wa kadzalika tatka ayatuna wa kadzalika lupa ya. Kadzalika, aku kalau depan ada wa udah aneh. Kadzalika ma atainal ladina utul kitaba min kadzalika ma
atal ladzina min qablihim mir rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Ketika kami datangkan setiap nabi dan rasul kepada mereka, mereka selalu mengatakan, kadzalika matal ladzina min qablihim mir rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Mereka itu tukang sihir atau orang gila. Ya, orang gila itu kalau dalam bahasanya ya mental health atau sakit jiwa. Namanya majnun. Namanya apa? Majnun itu bahasa Quran. Artinya orang gila atau orang yang mentalnya terganggu. Ya. Di dalam Al-Quran sendiri kata-kata majnun ini ya itu ada 3 yang dia punya sama, kalimatnya sama. Tadi yang di surat 51, 52, kemudian ada yang di surat Az-Zumar. Di Az-Zumar ini ayatnya ke bukan Az-Zumar, Az-Zariyat juga ayat 39. Fatawalla bi ruknihi faqala sahirun aw majnun. Maka dia Firaun berpaling bersama tentaranya dan dia berkata dia adalah seorang tukang sihir dan seorang gila. Jadi majnun itu dalam bahasanya adalah orang-orang yang punya mental issues. Ya. Mental health issues. Punya masalah dengan mental. Tapi Abi mau membuat 3 simpulan saja tentang 3 penyakit ini supaya mudah. Kalian nggak banyak-banyak ya kan? Itu semuanya penyakit nih. Penyakit lisan. Orang yang suka ngomongin, namanya orang gibah. Orang yang ngomongnya keras, ya kan? Orang yang ngomongnya itu apa namanya lagi? Hasad, ya kan? Hasud. Ada yang dia disebut sebagai yang namanya ayyuhalladzina amanu la yaskhor. Yaskhor itu yang suka mengolok-olok. Min qaumin asa yakunu khairan minhum wala nisa'in min nisa'in asa yakuna khairan minhun wala nisa' an talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Itu yang suka dengki ya, kita tahu itu hasad ya kan, cinta dunia, hubbud dunya wala tuhibbu mala hubban jamma kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Mereka demikian cinta. Ini orang-orang kan semua mental health. Jadi Quran itu sebenarnya para nabi itu mengajak orang-orang yang kena masalah mental health atau orang sakit jiwa untuk dia dibenarkan jiwanya. Nah, orang itu Nabi kasih tahu bahwa tidak akan pernah dia sembuh jiwanya selama dia tidak kepada Al-Quran. Karena orang itu, manusia itu ya kan ada batin, ada butun. Ada batin, ada butun. Batin itu di kepalanya, butun itu di perutnya. Jadi untuk urusan jasad namanya butun. Tapi akar katanya sama, ba, to, dan nun. Butun dan batin. Nah, untuk batin manusia tidak akan bisa dia mendapatkan. Kamu kalau sekarang udah kenyang belum? Enak nggak kalau kenyang? Itu yang kenyang apanya? Butun. Tapi batin juga butuh makanan. Kalau ini otak nih ya kan, makanannya apa? Ya gampang aja, otak tuh makanannya apa? Informasi. Kalau perut makanannya nasi, kan gitu. Betul nggak? Nah, kita udah kenyang perut, tapi otak kita, ya kan, itu nggak diasupi dengan makanan yang berupa namanya informasi. Tapi nggak semua informasi itu dimakan oleh yang namanya batin. Dia hanya memakan, kolbun itu hanya memakan yang namanya informasi berupa neuron atau cahaya. Dalam hal ini cahaya itu adalah Al-Quran. Ayatnya di mana? Surat 42 ayat 52. Surat 42 halaman terakhir, kamu lihat yang paling atas.
gampang paling atas aja deh. Wa kadzalika wahayna ilaika ruham min amrina. Ya kan? Ma kunta tadri mal kitab walal iman. Kamu nggak tahu itu apa kitab, nggak tahu itu apa iman. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya. Kemudian kami tetapkan Al-Quran itu sebagai cahaya yang kami beri petunjuk dengannya. Jadi ada kata ruhan dan nuron. Ruhan dan nuron. Ruh itu jiwa. Nuron itu adalah Al-Quran. Jadi jiwa manusia itu hanya dia puas, tenang kalau dikasih makan namanya Al-Quran. Maka manusia itu nggak akan tenang dia selama dia belum makan Al-Quran, dia belum baca Al-Quran, dia belum memahami Al-Quran. Itu jiwanya akan selalu ada di sekitar sini. Cinta dunia, ngejar prioritas, sombong, marah, hasad, bakhil, ria, malas, ngantuk, ceroboh, sok jagoan, rendah diri, segala macam. Paham itu? Makanya kita makan Al-Quran, ya kan, untuk informasi bagi kolbun kita, ruh kita, supaya nggak punya penyakit. Yang 3 penyakit ini adalah 3 penyakit yang kalau disimpulkan semua akhirnya menjadi 3. Orang yang punya mental health itu punya 3 penyakit yang utama. 1, namanya adalah mengeluh. Orang yang suka mengeluh itu kena mental health, punya penyakit mental health. Innal insana khuliqa halu'a. Sungguh manusia itu benar-benar suka mengeluh. Mengeluh itu nanti itu banyak tuh dia, ya. Jadi kalau disimpulkan itu ngeluh itulah istilahnya dia merasa kurang pas. Pokoknya segala macam kekurangan itu, ya kan, yang nggak sesuai dengan maunya dia. Ya dia narsistik juga, ya dia obsesif juga, ya kan. Namanya mengeluh. Hari ini sudah ngeluh kita? Kau sudah ngeluh? Ngeluh ke siapa? Hah? Udah ngeluh belum? Ke siapa? Allah hebatnya. Ngeluh apa sama Allah? Ngarin apa? Variasi itu apa? Hah? Oh, Mas Kibra. Ya Allah, aku capek benar, ya kan? Ngeluh nggak? Emang suka ngeluh. Kamu belajar sama Naswa transfer, ya kan? Dia ada ininya, materinya yang langsung disuntik bisa. Pakai yang namanya DNA Mas Kibra. Ya, siapa di sini yang suka ngeluh? Ada nggak? Suka ngeluh nggak? Ngeluh kan? Nah, kalian sebenarnya mental ngeluh. Kayaknya itu kerjaan kita ya, kayaknya gue banget ya gitu ya. Ngeluh itu kayaknya gue banget sih gitu ya. Ngeluh sama orang tua, ngeluh kurang jajan, ngeluh. Tapi ngeluh itu sebenarnya, ya kan, di belakang kata mengeluh itu ada masalah yang serius, penyakitnya lebih berat lagi, yaitu namanya orang mengeluh itu sebenarnya kurang bersyukur. Gitu Khosi. Ya kan, Khosi mengeluh, belajar variasi, capek segala macam, kenapa ikut? Yang nyuruh lu ikut siapa, Pas Kibra? Kenapa lu yang ngeluh sekarang? Hah? Lah iya, yang ngeluh kamu kenapa ngeluh? Lah iya, kamu harusnya tahu dong resikonya, ya kan. Kalau ikut ini pasti nanti akan belajar ini, pasti akan begitu, ya kan. Nah, jadi kalau orang itu jangan ngeluh, jangan terlalu banyak ngeluh. Sama orang tua kita, sama mama sama papa sering ngeluh nggak?
Aduh, mah ngeluhnya mulu dah. Ya. Maka oleh sebab itu Nabi Yakub tadi disebut-sebut, Nabi Yakub itu sebenarnya bukan orang yang kena mental health juga. Dia sedih, tapi kesedihannya itu dia punya penyaluran yang bagus. Dalam surat Yusuf ayat 86, dia mengatakan begini Allah, innama athku bathi wa husni ilallah. Aku mengadukan segala masalahku dan kesedihanku hanya kepada Allah. Beda sama kita, segala macam masalah dan kesedihan kita pamerkan di status kita. Betul? Aduh, ruwet banget sih. Ya makasih tuh, ya kan. Capek deh belajar variasi gitu. Ya kan, Anis lah yang sakit gigongnya apalah, ya kan. Pilek apa ntar. Sakit, ya kan. Tapi di-share kan. Itu sebenarnya mau apa? Mau ngeluh kan? Dan ngeluhnya itu dia nggak puas, harus didengerin sama orang. Beda sama Nabi Yakub. Nabi Yakub, inna ma'atku basi wa husni ilallah. Aku hanya, basi itu artinya adalah kesulitanku. Husni, kesedihanku. Aku hanya ngadu kepada Allah. Kalian ngadu gitu nggak ke Allah? Agak. Ngadunya ke tembok ratapan itu. Medsos. Ya kan? Makanya ada judul spanduknya itu, ya kan. Curhat tuh di sholat, bukan di medsos. Jelas. Yang pertama apa? Mengeluh. Mengeluh itu mental health, punya isu penyakit. Jadi orang itu dilihat aja, kalau orang banyak ngeluh, yakin Nabi, dia orang yang sangat bermasalah. Dan itu kelihatan itu. Belum-belum udah ngeluh. Iya, ini gimana ya? Pokoknya protes mulu gitu. Kagak ada yang benar orang dah. Kerjanya protes dan iya kenapa begitu ya? Ini wah, pokoknya ribet banget dah. Kan ada seperti itu orangnya kan. Mama biasanya gitu. Protes, saya keras. Ngeluh kerjaannya. Iya sih sekarang cuman begini ya, cuman begitu. Boleh sih, tapi begini sih ya. Yang kedua adalah mager. Apa? Mager alias malas. Malas gerak. Ya, malas gerak. Zahirnya malas gerak, batinnya malas gerak. Mager deh, pokoknya males. Gue ngapain, aduh gue males banget. Enak gak kita? Apalagi kalau ada HP, ya kan, kuota full. Kalau nggak ada kuota HP, biasanya ngapain kita? Game. Emang bisa main game nggak ada kuota? Offline. Ya. Yeah. Mager itu kemudian sebenarnya di balik kata itu dia adalah orang-orang yang tidak mau beramal. Tidak mau beramal. Tadi yang pertama orang-orang yang kurang bersyukur. Ini nggak mau beramal. Nggak mau punya karya. Karena sayang banget tuh. Nggak mau punya karya. Sementara Allah mengatakan wa'malu, ya kan? Bekerjalah engkau, ya kan? Fasayarullahu amalukum wa rasuluh. Maka sungguh Allah dan Rasul akan menyaksikan apa yang kau kerjakan. Dalam surat Al-Baqarah 105 itu disuruh kerja orang, suruh untuk bergerak. Ya. Kalian tahu yang namanya rezeki itu kuncinya satu, bergerak. Apa kuncinya? Bergerak. Wa ma min dabbatin illa fil ardi illa rizquhullah. Tidak ada satupun binatang yang bergerak kecuali dia mendapatkan rezeki dari Allah. Binatang itu bergerak dapat rezeki. Binatang aja disuruh gerak. Lu gerak kata Allah, gua kasih rezeki kata Allah. Apalagi manusia. Kalau udah mager, rezeki akan mampet. Jangan bandingin sama Naila, dia kan anak sultan. Dia diem aja dapat dia, ya kan, kuotanya, ipongnya, macam-macam, iPodnya. Maka jangan mager. Buatlah besok, katanya ada apa nama itu, khataman. Ya, orang-orang yang kepada Al-Quran wajib datang itu besok.
sebagai bentuk dukungan kita kepada kegiatan Al-Quran. Nabi disuruh masak, cuman terus terang badan kurang sehat, kurang fit. Kebetulan besok juga ada kegiatan, berarti harus dibantuin. Kalau ada yang mau bantuin, Nabi masakin gitu deh. Kalau nggak ada yang bantuin, capek juga masakin buat berapa orang? 60. Udah beli berasnya? Hah? 6 liter? 6 liter apa 6 kilo? Beli di Perumpung ya? Berapa? 30? 25. Oh, 25. Kok murah? 25 nih. Bukan, oh seliter ya, dia literan ya, bukan yang kiloan ya. Bisa-bisa aja sih dibuatin, cuman ada bantunya tuh cuman motongin bawang aja. Motongin bawang. Kamu bisa motongin bawang loh? Hah? Bisa. Nah itu aja. Kamu bisa Sab? Berdua aja lah gitu. Kamu datang ke markas pagi-pagi ya kan, Nabi beliin kamu bawang bombay, bawang putih, potongin cek tomat, udah itu aja. Selebihnya biar Nabi masak. Karena waktunya agak panjang di situ. Kalau kamu punya chopper, pakai chopper. Tapi ada chopper juga saya di itu deh. Daging kambingnya lagi ya. Daging kambing harus direbus gitu deh. Kalian ngasih makan orang, innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa wala syukura. Ngasih makan orang itu hadiahnya luar biasa dalam surat Al-Insan itu. Wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Ya. Jadi kalau ada yang bantuin dari Kemako, kita lanjutkan. Tapi kalau enggak ya nggak bisa. Yang ketiga adalah medit. Apa? Medit alias itu 3 penyakit mental yang paling berbahaya buat manusia itu. Kalau itu nggak hilang, itu akan semakin kronis. Di dalam Quran mengatakan fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Bertambah dia punya penyakit ya, fi qulubihim. Penyakit itu namanya fi qulubihim marad. Marad itu penyakit secara psikis. Kalau penyakit secara fisik ya kan, panu, kadas, kurat, jerawat, itu namanya sakoma. Dalam Quran ada fa ini sakim kata Nabi Ibrahim. Tapi kalau penyakit itu berupa psikologis namanya marid. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Dan penyakit itu kalau nggak disembuhkan dia akan bertambah terus. Dan yang ketiga namanya tadi apa? Bakhil. Ya termasuk bakhil mata tenaga, kan bakhil. Dia yang mau nggak diem. Itu medit juga itu. Dan duit kagak ngeluarin. Tenaga kagak mau juga. Mager ya kan? Males. Udah pun bantuin pasti nggak ngeluh, alah aduh bawahnya banyak banget lagi. Lengkap lah semua penderitaan kalian ya kan, bukannya bantuin malah jadi penyakit hati. Nah kalau yang mau besok untuk sembuh penyakitnya datanglah, nggak usah ngeluh ya kan, mau sederai apapun air mata ya kan, nangis bawang sambil nyanyi lagunya ku menangis itu deh. Yang naik bawa dari rumah cuman pisau sama talenannya itu dia ya. Itu kalau kerjaan sama-sama sejam selesai itu. Rebus kambingnya udah, bumbunya Abi beliin dah, tinggal rebus jadi. Semudah itu masak. Kan besok Abi ada kegiatan juga ya kan, pagi jam 9 udah berangkat sampai zuhur. Jadi waktunya paling bisa bantuin sampai jam 9 gitu deh. Dari paparan yang bagus ini
Insya Allah nanti Abi akan lanjutkan dan pelajari lagi. Tolong dikirim ke Abi nanti untuk dipelajari lagi. Kebetulan juga sedang bicara tentang law of happiness, tentang rumus kehidupan yang bahagia. Ini cocok juga ya kan. Tadi ada tentang huzun, ya, ada yang tentang segala macam. Tapi terlalu lengkap justru kadang-kadang, gitu kan. Terlalu detail sehingga Naila ngantuk, bingung deh. Apaan nih ya kak? Gitu. Dia taunya itu aja 3 tuh. Jadi Zahra sekarang kudu belajar juga simplifikasinya, menyederhanakan sebuah materi kadang. Makanya Abi apalagi nggak tampilkan misalkan yang dia itu gimana ya kan. Sebagian kalian yang lengkapnya, Abi cukup yang gampang dimengerti sama Naila aja. Karena standarnya Naila aja. Kalau Naila ngerti, insya Allah yang lain ngerti. Gitu. Karena Naila sudah makan gratis bergizi dia. Jadi otaknya udah sehat. Kamu udah dapat makan bergizi belum? Mau emangnya? Enggak kan? Iya, orang tidak dibilang gua udah makan kambing mulu, daging di rumah. Ngapain nggak butuh lagi tempe? Ya. Naswa, kamu itu mau ke Mekah sana, hindari 3M tadi. Apa namanya 3M, jangan banyak ngeluh, jangan mager, jangan medit. Di Mekah itu jangan mager, males di hotel aja kerjaannya, di restorannya. Ya kan, kalaupun gerak dia bukannya ke masjid, malah belanja-belanja ke pasar. Ngeluh, aduh hotelnya kok jauh sih, aduh kamarnya kok AC-nya kurang sih, aduh kok nggak dapet tempat sholat sih, ngeluh aja kerjaannya. Ya kan, coba aja itu. Kalau kita pikir-pikir, 3 ini kan benar-benar ngelekat sama kita ya. Ngeluh, mager, medit. Keren banget udah itu. Jadi nggak usah susah. Ya, cara terapinya adalah tadi dia bergerak deh. Ngeluh, sabar. Kalau mau ngeluh, sabar. Jangan ngeluh. Kalaupun ngeluh, apa sih manfaatnya buat kita? Orang tuh juga nggak bisa juga kadang membantu. Jadi sebelum mengeluh, pikir dulu ya kan, lebih baik ngeluh kepada Allah. Kalau ngeluh kayak Kosi tadi, ngeluh kepada Allah, bagus tuh. Ya Allah, aku capek ya Allah gitu. Bahkan Nabi Musa aja ya kan, minta sendal aja sama Allah gitu. Sendalnya copot, ngadu ke Allah. Jadi makin bagus seperti itu. Ya. Ingat 3 tadi sebagai mental health. Obatnya adalah 3 juga. Obatnya pertama Al-Quran, sholat, dan infak. Supaya orang tidak mengeluh, maka dia harus banyak-banyak kepada Al-Quran. Supaya paham bahwa lebih banyak masalah para nabi, masalah orang-orang terdahulu dibandingkan masalah hidup kita. Maka baca Al-Quran biar hati lebih tenang. Supaya nggak mager, maka dia sholat. Rajin sholat. Pokoknya mager, kita latih sholat kita. Bagaimana magernya sholat kita, betul nggak? Lambat nggak sholatnya hari ini subuh? Zuhur? Pas. Maksudnya pas? Berjamaah. Bagus. Kalau berjamaah selamat ya. Ya kan? Banyak sholat kita yang terlambat, yang mager. Orang udah azan segala macam, kita masih scrolling. Betul? Perbaikilah. Kalau enggak, kalian akan semakin sakit jiwa kalian. Makanya Gemaku ini sebenarnya, apapun majelisnya, sebenarnya ingin mengobati orang-orang yang sakit jiwa. Cuman kadang-kadang tidak tahu bagaimana cara ngobatinnya. Bahkan kadang-kadang juga yang duduk di depan juga sakit jiwa. Terutama habis sakit jiwa. Jadi kalian mau aja di ini soal sakit jiwa ya kan. Itu saja yang dapat disampaikan. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.